Pemrograman desktop pertemuan ke-11. Ini ngomong database dari sisi yang berbeda jadi ceritanya saya menggunakan database Chinook SQLite itu saya dapatkan dari alamat itu GitHub Lerocha Chinook database. Nah, mulai lagi dari SQL tabel model lagi. Ini mengulang pelajaran 2 minggu yang lalu tentang SQL tabel model. Sudah upload programnya, bisa di-download di sana. Jadi ini database-nya di-download dulu. Setelah itu tabel modelnya di-download juga. Saya buka dulu. Ini database-nya saya download. Oke. Terus program Python-nya saya download juga. Terus ini ada 2. Saya copy, saya pindah. Ke folder 4 program-program Python saya yang lain. Oke, saya buka di idle berikutnya. Oke, file open. Foldernya, cari folder yang sama. Namanya tadi apa tadi namanya? Tabel view, tabel model. Tabel view, tabel model Py. Nah, itu saya run. Nih, tampilannya begini tampilannya dia. Ini dia menampilkan satu tabel, namanya tabel track. Di dalam database itu dia punya beberapa tabel. Yang ditampilkan di sini adalah tabel track. Ini tentang jualan musik per track, per lagu. Tiran dulu tempatnya masing-masing. Kalau ada yang tidak bisa, ada yang tidak jalan, bisa ditanyakan ke saya. Nanti sebentar lagi akan saya jelaskan tentang programnya ini. Silakan dicoba dulu. Oke, saya jelaskan sekarang. Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan kah? By the way, presensinya sudah saya posting yang kelas B yang agak terlambat.
Yang dua kelas yang lainnya, kelas A dan kelas C tepat waktu sesuai dengan jadwal. Yang kelas B yang saya terlambat posting. Tapi yang saat ini ada di sini tidak perlu menunggu untuk presensi karena presensinya linknya sudah tersedia. Ada pertanyaan dulu? Oke, saya jelaskan kode programnya. Di sini dia importing library-library yang diperlukan. Yang bagian bawah di sini kurang lebih sama dengan yang lain-lainnya yang sebelum-sebelumnya. Di kelas main window di sini dia menginisialisasi, terus kemudian dia ngambil alamat programnya ini ada di mana, dan di situ di folder yang sama harus tersedia database SQLite-nya. Dia bikin SQL database dengan tipe SQLite, terus kemudian set database name-nya ini, kemudian di open. Setelah open, bikin table dari Q table view. Setelah itu modelnya adalah QSQL table model, di mana parameter DB di sini diisi dengan DB yang di sini. Setelah itu tabelnya di sini, set modelnya di set dengan modelnya yang ini. Selesai, modelnya di set table untuk table track, terus modelnya di select. Selesai. Set minimum size-nya, queue size-nya, ukuran window-nya dikasih ukuran 1024 x 600 pixel. Setelah itu set central widget-nya adalah self table-nya. Maka ketika di run begini. Keseluruhan tabel view-nya di sini akan menguasai keseluruhan tampilan dari window-nya. Semua kolom, semua field dari tabel itu akan ditampilkan semua di sini. Ini penjelasannya. Penjelasan selanjutnya dari slide-nya. Itu yang pertama, ini database pada QTable view dapat diedit. Jadi langsung diedit. Double klik pada sel untuk mengubah nilainya. Ini sama seperti yang 2 minggu yang lalu. Yang 2 minggu yang lalu itu sebenarnya QSQL table model itu secara default bisa langsung diedit, tetapi saya kasih yang program 2 minggu yang lalu itu supaya kalau mau mengedit itu harus ada eksplisit perintah commit-nya. Nah, karena di sini di program yang di sini tidak ada perintah itu bahwa untuk ngedit harus ada commit, maka ini otomatis double klik begini dia bisa langsung berubah. Ini contohnya ya. For those about rock, ini saya ganti harganya jadi 3.00. Nih, jadi 3. Ini saya tutup, saya run lagi, jadinya jadi 3 di depan. Yang track ID 1. Tersimpan langsung database. Terus, perubahan disimpan kembali ke database setelah editing selesai. Itu setelah di enter itu langsung disimpan. Terus kalau kita mau sorting, mengurutkan, maka kita pakai begini. Setelah set tabelnya tag, kita modelnya itu set sort, terus berdasarkan kolom nomor berapa. Ini nomor 2. Terus sortnya modelnya apa? Ini QT sort order descending order. Baru setelah itu di select. Mode sortingnya ascending atau descending itu di sini modelnya. QT sort order ascending order atau QT sort order descending order. Saya tunjukkan. Di sini kan sort berdasarkan tag ID. Saya copy di sini. Sebelum select di sini saya paste, saya save, kemudian saya run. Nih. Mulainya dari ini 0 1 2. Album ID-nya dari descending 347, 346, 345, 344, 343, 342 dan seterusnya. Tuh. Karena sekarang di sortir makanya tampilannya berbeda. Terus berikutnya alternatifnya ini set tabel model track, ambil dulu indeksnya dari kolomnya dulu. Jadi kan kalau di sini langsung dikasih angka 2. Nah, kita mau ngambil
Ini tadi nama kolomnya apa toh? Oke, nama kolomnya milliseconds. Milliseconds di sini kan di sini. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Ambil dulu field indexnya 6, angka 6 di sini. Setelah itu dikasih perintah, dikasih x-nya di sini 6. Maka nanti akan disorting secara descending pada kolom milliseconds. Ada pertanyaan sampai sini? Sampai sini ada pertanyaan? Ada Izin bertanya, Pak. Ya, silahkan. Itu untuk tujuan penggunaan QL table-nya itu untuk apa ya, Pak? Dan mengapa perlu memanggil mode select-nya? Jadi saya jawab dulu pertanyaan yang kedua dulu. Mengapa perlu ambil select? Select itu ceritanya dia mau memfetching, mau membaca datanya. Jadi sekalipun ini sudah dikoneksikan modelnya dengan tabelnya, tetapi sebelum datanya dibaca ya dia isinya kosong. Ada koneksi sudah ada. Dari program Python ke database sudah ada koneksi. Dari tabelnya, tabel widgetnya, tabel view lebih tepatnya, tabel view ke Python-nya sudah ada koneksi. Tabel view-nya ini sudah connect dengan modelnya juga. Tetapi masih kosong karena belum ada permintaan, belum ada perintah untuk ambil data terus tampilkan ke sini. Itu diwakili dengan perintah select. Itu yang pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang pertama, jadi table view ini adalah interface-nya, UI-nya, user interface-nya. Simpan dalam variabel yang namanya tabel. Nah, model di sini itu ada ibaratnya itu seperti sudah pernah dapat MVC, model view controller. Di MVC itu harusnya diajarkan di software engineering, pengembangan perangkat lunak PPL. Rasanya belum. Ini pemrograman desktop ini masih semester 3. Oke, saya jelaskan begini. Jadi kalau terkait dengan pemrograman database atau sistem-sistem yang terkait dengan data, itu ada aliran yang namanya aliran MVC. Aliran MVC itu memisahkan sebuah program itu menjadi 3, yaitu ada bagian program yang mengurusi model data, V-nya adalah view tampilannya, terus yang C terakhir itu adalah controller. Jadi dia yang mengontrol antara view dengan model dengan datanya. Data ini akan dihandle oleh model. Jadi tampilan oleh view, data oleh model, terus controller di sini yang mengatur keduanya. Nah, termasuk mengatur kalau ada inputan dari pengguna, dari user, ada request dari user, itu lewatnya semua lewat ke controller di sini. Nah, ceritanya di sini ini mengikuti pendekatan seperti itu. Jadi ada model ini yang nanti mengurusi database-nya, terus ada view-nya. View-nya itu terkait dengan tampilannya. Nah, si view-nya sendiri ini dia butuh model untuk yang mau akan ditampilkan, akan nanti diedit, tempat user berinteraksi. Nah, view-nya di sini, view di sini di set modelnya berdasarkan model menuruti dari kelas QSQL tabel model di sini. Jadi bikin view, bikin model. Setelah itu view-nya ini dia mengacu ke model yang mana? Ini dimasukkan ke sini sebagai parameter. Cukup jelaskah? Ada pertanyaan kah? Cukup, Pak. Terima kasih. Oke, ada lagi pertanyaan kah? Terkait MVC harusnya nanti PPL, pemrograman perangkat pengembangan perangkat lunak. Kalau bahasa Inggrisnya software engineering. Itu harusnya dapat di situ harusnya. Mungkin ada yang bertanya ya, iseng bertanya, kenapa sih kok harus dipisah jadi 3 gitu? Kenapa enggak dipisah jadi 2? Atau kenapa enggak dipisah jadi 5 misalkan? Ya, ini kebetulan
konsep ini, modeling MVC di sini itu cukup populer dan dirasa oleh banyak orang itu cukup memudahkan proses pengembangan perangkat lunak. Makanya jadi dalam tanda kutip standar, sekalipun model-model yang lain ada, tapi yang MVC ini populer, makanya orang-orang biasanya oke, pakai MVC saja karena umum di dunia pengembangan perangkat lunak. Ada lagi pertanyaan? Saya lanjutkan kalau tidak ada. Terus kalau kita hendak mengubah judul kolom, ini judul kolomnya, ini kan kolomnya sesuai dengan apa yang ditulis di tabelnya. Kalau kita hendak mengubah judul kolomnya begini, model set header data nomor 2, titik orientation horizontal album ID. Nah, nanti di sini album ID-nya di sini kan di satu kata tanpa ada spasi. Nah, nanti akan ditampilkan jadi album spasi dalam tanda kurung ID. Nanti muncul di judul kolomnya saja. Di tabel database-nya sendiri tetap gini. Ini hanya sekedar tampilannya saja. Oke, lanjut. Berikutnya melakukan filter. Ini aplikasi yang kedua. Silakan di-download dulu aplikasi yang kedua. Tabel view, tabel model yang filter. Oke, saya download dulu. Oke, saya pindahkan ke sini, terus saya open filter. Oke, terus saya run. Nah, bedanya dengan yang tadi, sekarang ada line edit di sini, yang dia akan melakukan filtering terhadap kolom name di sini. Misalkan saya kasih fast. Nah, maka nanti semua name yang ada kata fast, breakfast, fast, too fast, so fast, breakfast, fast mesin, maka hanya yang punya kata fast di situ yang muncul di sini. Jumlahnya sebanyak 7. Oke, dicoba dulu di tempatnya masing-masing.
Oke, sudah. Saya jelaskan kode programnya. Yang di sini normal, dia import library-nya, yang bawah juga normal. Yang di sini normal sampai dengan open di sini. Terus kemudian bikin kontainer dengan tipe QWidget. Setelah itu layoutnya pakai VBox, makanya bentar saya run dulu. Makanya dia modelnya ini di atas menguasai keseluruhan dari kiri sampai kanan, kemudian tabel view-nya keseluruhan juga dari kiri sampai kanan, karena dia pakai VBox layout. Setelah itu bikin line edit, disimpan di search, kemudian kalau search-nya di sini menerbitkan signal text change, maka dikoneksikan dengan slot update filter dengan fungsi update filter di sini. Setelah itu bikin table view, simpan ke variable table. Layoutnya di add widget, search, setelah itu add widget table. Container, ini key widgetnya di set layout. Nah, itu yang tadi akan sama nih. Self model, modelnya dari DB yang di sini. Terus tabelnya di set model juga. Terus set tabelnya dipilih table track, terus di select. Terus set minimum size, ini ukuran jendela aplikasinya dikasih 1024 x 600. Setelah itu save jendela utamanya, set central widgetnya adalah si container. Sampai sini beres. Ini nampilkan tabel view, nampilkan line edit filter. Nah, terus berikutnya kalau line editnya ini diisi diketik sesuatu, maka dia akan membuat filter string, sekarang nilai S dari si teks yang ada di line edit. Dikasih name, like, persen depan, terus format S. S-nya nanti akan dimasukkan di sini, di kurung kurawal di sini. Belakangnya ada tanda persen lagi. Jadi yang depannya terserah apapun, yang belakangnya terserah apapun, yang jelas ada kata-kata yang dimasukkan ke dalam filter tadi. Setelah itu panggil self model set filter berdasarkan tulisan ini tadi, filter string. Ini caranya filtering dengan menggunakan set filter. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Ada pertanyaan dulu sampai sini? Izin bertanya lagi, Bapak. Ya, silakan. Untuk bagaimana cara kerja untuk metode like-nya sendiri itu bagaimana nih, Pak? Dan fungsi pada update filter untuk mendapatkan karakter persen itu kenapa harus digunakan, Pak? Ya, jadi ini filternya modelnya begini. Name di sini adalah sesuai dengan nama kolomnya. Jadi kita hendak melakukan filtering terhadap kolom yang mana. Oke. Like di sini itu menandakan kalau bersama matematika itu sama dengan. Jadi A sama dengan 5. Nah, berarti nilainya A 5. Nah, like di sini itu mirip-mirip lah kira-kira bahwa semua nilai row yang ada dalam kolom name itu kira-kira mengandung nilai ini, itu like. Jadi ini mirip dengan perintah SQL sebenarnya. Perintah SQL itu kan ada operator like. Nah, ini sama. Nah, terus kemudian sama juga dengan perintah SQL, persen itu menunjukkan wildcard bahwa dia tidak peduli dengan karakter yang di depannya. Ada 1 atau ada 0 atau ada banyak karakter bisa, tidak apa-apa. Nah, ini di sininya S-nya di sini dimasukkan ke sini. Itu formatnya. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan? Oke, saya lanjutkan.
program sebelumnya itu ada masalah, yaitu dia rentan terhadap SQL injection. Kalau kita masukkan tanda petik, programnya jadi hang. Ini tanda petik. Nah, ini saya hapus gini, nggak mau kembali dia, karena hang sudah. Nah, karena filter statementnya itu berubah jadi name, like, persen, terus tanda petik, persen lagi, tanda petik. Dia bingung, ini apa ini, persennya belum ketemu, ini kok ada tanda petik terus kemudian persen lagi, akhirnya jadi hang. Nah, yang semacam ini maka ada istilah dalam dunia computer security, maka yang namanya input dari user itu harus dibersihkan. Saya lupa ada istilahnya khusus kalau dalam dunia computer security itu. Intinya harus diformat supaya aman. Nah, supaya ini SQL injectionnya ini jadi problemnya sudah hilang, itu kita menggunakan regex atau regular expression untuk menghilangkan input non alphanumeric ataupun space. Itu regular expression nanti harusnya diajari di kelas teori komputasi harusnya. Teori komputasi nanti akan ketemu dengan istilah namanya regular expression. Nah, ini ceritanya regular expression itu kalau di dalam Python itu mengimport library namanya RE. Nah, terus sub S-nya di sini diganti untuk menghilangkan input selain alphanumeric ataupun space itu dengan format yang seperti ini. Nih. Diterima lagi di S. Setelah S, baru S-nya ini digunakan untuk filternya. Oke, saya tunjukkan. Ini saya tutup dulu. Nih, terus jangan lupa import RE. RE itu kalau di Python regular expression. Saya run. Oke, ini ASD keluar. Saya kasih tanda petik 2, dia tidak ada masalah. Dia tidak melakukan filter apa-apa karena ini bukan alphanumeric, sama dia diabaikan. Terus ini bisa lagi fast, nah tetap bisa. Itu sekilas tentang computer security dan SQL injection pada database. Ada pertanyaankah sampai sini? Apa Pak regular expression itu? Saya berharapnya nanti saja. Itu panjang. Satu kalau di teori komputasi itu bisa beberapa pertemuan sendiri. Dan juga nanti implementasinya di bahasa pemrograman itu bisa panjang dan lebar sendiri. Itu satu bab sendiri, implementasi regular expression di bahasa pemrograman. Oke, ada pertanyaan kah? Kalau tidak ada, materi selesai sampai sini. Saya mau menerangkan tentang tugas UAS. Tugas UAS ini saya tutup. Ini saya tutup. Tugas UAS. Ya. Jadi intinya untuk UAS tugasnya seperti dalam kelompok seperti UTS kemarin. Tugasnya adalah membuat aplikasi yang menggunakan database. Nih, saya buka petunjuknya di sini. Nanti lagi saya posting. Tiap kelompok memilih satu topik. Satu topik yang sudah terpilih tidak dapat dipilih lagi oleh kelompok lain. Pemilihan topik menggunakan metode siapa cepat dia dapat. Jika semua topik sudah terpilih, sementara masih ada kelompok yang masih belum mendapat topik, maka akan dibuka pemilihan topik putaran kedua. Jadi harus semuanya harus terpilih dulu topiknya, baru putaran kedua jalan. Ini topiknya. Tiket pesawat, toko kelontong, perpustakaan, pemesanan makanan, reservasi hotel, pemasangan internet atau TV kabel,
reparasi kendaraan bermotor, pemeriksaan kesehatan, penjahit baju, laundry, pom bensin, marketplace jasa atau freelancer, simpan pinjam uang, pegadaian, dan penjualan pulsa. Semuanya ini harus ada database-nya. Pak, itu bisnis modelnya gimana, Pak? Akan saya terangkan lebih lanjut di pertemuan berikutnya, pertemuan minggu depan. Untuk tiap topik, database harus memiliki minimal 2 tabel. Semua tabel dibuat dan diisi menggunakan perintah SQL di dalam program Python-nya. Semua tabel harus memiliki relasi RDB. RDB itu relationship database, yaitu ada primary key dan foreign key. Ada tampilan tabel view dengan 2 input filter. Jadi difilter berdasarkan 2 kolom untuk satu tampilan. Ada tampilan per record dengan tombol navigasi. Ada fungsi untuk edit dan tambah record. Oke, jadi ini yang saya minta nanti, ini saya posting ini, nanti di kolom komentar ditulis lagi kelompoknya, sama persis kelompoknya seperti UTS kemarin, plus satu topik yang hendak dipilih itu yang mana oleh kelompoknya. Oke. Ada pertanyaan? Saya posting sekarang. Kelompoknya boleh sama, Pak? Loh, Sama harus yang sama. UTS. Kelompoknya harus sama. Oh, baik, Pak. Ada lagi pertanyaan? Minggu depan akan saya jelaskan dengan lebih detail bisnis modelnya dari tiap-tiap topik itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan? Tabel minimalnya nggak ada, Pak? Ada di situ. Minimal 2 tabel. Di halaman terakhir, slide terakhir dari petunjuk UAS ada minimum 2 tabel. 2 tabel saja sudah tidak apa-apa. Karena ingat ini bukan kuliah database, ini kuliah pemrograman desktop, makanya tabelnya tidak perlu banyak-banyak. Nah, nanti kalau kuliah database tabelnya banyak itu ya wajar. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, saya akhiri. Ya jangan lupa ya, pemilihan topik itu siapa cepat dia dapat. Kalau memang sudah punya ancer-ancer, oh ini kira-kira kelompok saya sepakat ngambil ini, langsung tulis di komentarnya. Oke, kalau ada pertanyaan saya akhiri pertemuan kita hari ini. Silakan mahasiswa log off.